NIM 250304. Nah, jadi tujuan kami membuat video ini yaitu ingin menyelesaikan tugas proyek UAS kami yang terdiri dari 3 tugas. Yang pertama ada Google Doc, ada Google Slide, dan Google Sheet. Jadi, saya Farah Sabira mendapatkan tugas tentang cara tutorial membuat Google Docs. Saya Putri Zaifah menjelaskan tentang Google Slide. Saya Mesya Amelia mendapatkan tugas cara menggunakan Google aplikasi Excel. Sekian opening dari kami. Jangan lupa Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ditugaskan untuk membuat Google Slide. Jadi pertama kita akan, jadi yang biru-biru ini itu didapatkan di tema. Kita bisa kayak menyamarkan warna dan fontnya, membuat tampilan slide konsisten dan rapi. Dan cara menambahkan slide ini jadi bisa di ujung, di sebelah kiri ujung ada tanda plus, itu bisa menambahkan slide-slide-nya. Kan karena slide-nya 10, kita buat 10 slide. Nah, jadi kita buat ini di latar-latar belakangnya, isi materinya. Buat tabel bisa ada di insert, jadi cari tabel karena tabelnya ada 4 ke atas dan 6 ke bawah, kita buat sisinya. Jadi kayaknya kalau buat tabel kita cari insert, nah cari tabel di bawah. Nah, di slide berikutnya kita akan membuat grafik dan pindah ke sheet atau bisa bilang Google Excel. Jadi seperti biasa kita blok dan kita pilih line chart. Nah, jadilah ini. Dan kedua kita bisa nekan biar profesional dan laba bersih, dan kita jadikan diagram batang atau bar chart. Nah, jadi habis itu karena kita salin, kita pindahin ke sini. Dan udah kita buat di situ, kita taruh di visualisasi grafik penjualan, kita copy. Sudah kita salin, kita pindahin ke Google Sheet-nya. Nah, bisa kita copy aja dari Google Sheet dan pindahin ke Google Slide-nya. Tulis juga di sini visualisasi. Visualisasi grafik dan visualisasi grafik biaya, dan laba. Kita copy yang tadi kita buat di Google Sheet, kita pindah ke slide.
itu aja fitur-fitur yang saya gunakan untuk membuat Google Slide. Jadi video selanjutnya yaitu mempresentasikan Google Slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Zarifah dengan NIM 250304179. Jadi saya akan membuat presentasi yaitu tentang laporan kinerja bisnis Raceball yang periode Januari sampai Mei 2006. Nah, jadi latar belakang usaha Raceball ini dipilih karena memiliki pasar yang luas, khususnya di kalangan mahasiswa dan pekerja. Makanan ini praktis, harga terjangkau, dan memiliki banyak variasi menu sehingga mudah diterima oleh konsumen. Nah, jadi bisnis Raceball memiliki banyak menu dan target pasar luas. Evaluasi kinerja bulanan diperlukan untuk melihat perkembangan usaha. Laporan ini membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan. Ada juga tujuan laporan yaitu menyampaikan kinerja bisnis bulanan, menganalisis data penjualan dan biaya, memberikan rekomendasi pengembangan usaha. Profil usaha yaitu nama usaha Raceball atau bisa dibilang dengan Ball Mania dalam bidang kuliner, target pasar pelajar dan pekerja, sistem penjualan bisa takeaway dan online. Dan jadi dalam data keuangan ini dalam perhitungan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dia bisa dilihat data penjualan dan juga ada grafik penjualan dari bulan-bulan berikutnya kayak Januari sampai Mei, dan juga ada grafik biaya operasional atau laba bersih. Nah, jadi analisis data yang telah kita lihat dari sebelum ini, jadi kita menganalisis data, yaitu penjualan meningkat setiap bulan. Jadi dia naik setiap bulannya. Bisa dilihat, yaitu penjualan meningkat setiap bulan. Biaya terbesar berasal dari bahan baku. Kayak bahan baku itu seperti daging ayamnya dan bahan-bahan seperti tepung, garam, dan lain-lain, dan nasinya, apalagi itu sumber pokoknya. Itu laba tetap mengalami pertumbuhan stabil karena itu banyak diminati oleh mahasiswa dan para pekerja di sekitar sana. Nah, jadi target pasar kami yang kami buat ini, dia mahasiswa pekerja muda berusia 18 sampai 35 tahun. Lokasi usaha direncanakan berada di area yang dekat dengan kampus atau perkantoran. Nah, jadi target strategi pemasaran yang digunakan meliputi promosi melalui media sosial, pemberian diskon pada pembelian awal, serta kerja sama dengan layanan pesan antar online. Itu strategi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Gitu. Jadi struktur manajemen usaha ini dikelola oleh satu bagian produksi dan satu bagian pemasaran. Pembagian tugas ini bertujuan agar operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Ini bisa dilihat dari perusahaan kami. Nah, kesimpulannya, berdasarkan simulasi yang telah dipaparkan usaha Raceball ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan dengan strategi pemasaran tepat dan pengelolaan manajemen yang baik. Usaha ini diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan. Nah, rekomendasi yang kami rekomendasikan ini yaitu kayak fokus promosi menu teralis. Misalnya kayak menu teralis kami itu ayam geprek. Nah, jadi itu kami akan mempromosi menu itu kepada pelanggan-pelanggan yang misalnya kayak bingung mau pesan yang mana nih saking banyaknya gitu. Jadi mempromosikan promosi menu teralis kami. Itu juga membuat paket hematik, itu kayak ada paket 1, 2, 3. Jadi paket 1 ini isinya ada Raceball ayam geprek plus TS dan lain-lain. Misal kayak ditambah dengan topping-topping di atas gitu. Dan menambahkan inovasi menu, misalnya menu baru, misalnya ada bikin kami ide-ide gitu, misalnya terbuatlah menu baru, yaitu kayak misalnya Raceball ayam suwir merah. Nah, jadi kami akan menambahkan menu ke dalam makanan kami. Nah, demikian simulasi presentasi manajerial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.